Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman semua, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah petualangan Tori di kota iblis Xinjiang. Wow, ini sudah season 3 dan sudah part ketiga di season ketiga ya teman-teman ya. Dan yang pastinya makin seru aja teman-teman ya. Terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju kota iblis Xinjiang. Kematian Krepa, Pangeran Kegelapan. Kota Iblis Xinjiang, Season 3. Gabon dan Baba sudah saling berhadapan. Gabon harus mengangkat kepalanya untuk melihat Baba yang memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada dirinya. Sebutkan namamu makhluk kecil, supaya aku tahu siapa yang akan dibunuh. Aku Baba, salah satu 10 jenderal iblis terkuat, ucap Baba. Aku Gabon, balas Gabon singkat. Kau cukup pendiam. Apa kau takut? Sudah terlambat untuk mundur. Aku tidak pernah berbelas kasih pada lawanku. Terimalah seranganku, kata Baba yang langsung melancarkan serangannya. Senjata berat Baba mengarah ke Gabon. Baba tersenyum percaya diri bahwa serangannya akan menghancurkannya dalam sekali serang. Jedum. Debu berhamburan terkena energi senjata Baba saat menghantam target dengan jarak sedekat itu. Mustahil Gabon bisa menghindarinya. Kau bertemu dengan lawan yang salah, tawa Baba menggema di segala arah. Tidak mungkin leluhur, ucap Orza. Para anggota klan Barba lain yang gemetar melihat leluhur mereka kalah hanya dalam satu serangan. Hei, apa yang kalian khawatirkan? Kalian kira Kagabon kalah hanya dengan serangan lemah seperti itu? Aku bahkan bisa menahannya hanya dengan satu tangan. Kata Gamon. Saat debu mulai menghilang, para iblis harus kecewa bahwa Gabon terlihat baik-baik saja seperti yang dikatakan Gamon. Gabon dengan mudah menahan serangan Baba hanya dengan satu tangan. Tidak. Tunggu dulu, saat debu hilang sepenuhnya kurang tepat. Jika dikatakan Gabon menahan serangan itu hanya dengan satu tangan, tapi Gabon ternyata menahannya hanya dengan satu jari. Seluruh anggota klan Barba tercengang melihat kehebatan leluhurnya, tak terkecuali para sekutu lainnya. Wow, ternyata kakak sekuat itu. Gila, sekeras apa jarinya, ucap Gamon. Sudah jelas, Gabon sangat kuat. Bahkan, Orza sangat kesulitan untuk mengangkat palu penghancurnya. Dia hanya mampu menyeretnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi bagi Gabon, palu penghancur itu seperti kapas. Dengan mudahnya, dia mengayunkan seperti tidak ada beban. Aku tahu senior Gabon sangat kuat. Mau bagaimanapun dia adalah ksatria hebat yang masih hidup pada masa lalu. Sayang sekali, Tuan Jorga tidak memiliki umur panjang, ucap Bargo kepada klan Naga Jarga. Benar, hanya Jorga yang mampu menyaingi kekuatan Gabon. Tapi aku yakin kau pasti menuruni kemampuan leluhurmu, Jorga, saut Roka. Senior Roka terlalu menilai tinggi. Masih cukup jauh bagi saya bisa menyaingi leluhur, balas Bargo. Tapi dari semua klan Jarga, kaulah yang terkuat, Bargo. Bahkan generasi setelah senior Jorga tidak ada yang bisa menandingimu, sahut kepala klan Zen saat ini, Rozan. Mereka hanyalah para orang tua pemalas, tidak pantas untuk disebut, balas Bargo. Rozan, pastikan untuk memeriksa gerbang wilayah. Itu satu-satunya jalan menuju perbatasan kota lainnya. Jangan sampai jatuh di pihak iblis. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Masih ada para murid iblis yang tidak terlihat. Mungkin saja mereka dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui, ucap Roka. Leluhur tidak perlu khawatir. Kami sudah mengamankan gerbang wilayah di balik bayangan. Ada juga beberapa prajurit dari pasukan Panglima Naga Fengyi yang ikut menjaga, balas Rojan.
Baba tidak pernah mengira jika serangannya akan ditahan begitu mudahnya. Ditambah lagi, Gabon hanya butuh satu jarinya untuk menahan. Hal itu tentu saja membuat harga diri seorang jenderal iblis jatuh. Baba jelas tahu lawannya sangat kuat, mengesampingkan harga dirinya, dan Baba harus mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Gabon. Makhluk apa kau? Hah? Mana mungkin ada makhluk yang lebih kuat daripada bangsa iblis seperti kami? Ucap Baba yang masih tidak menerima kenyataan. Hei, apakah seperti itu yang disebut serangan? Bukankah tadi kau bilang tidak akan menahan diri? Aku terlalu memandang tinggi bangsa iblis nih. Balas Gabon. Hah! Kemampuan Baba tiba-tiba saja meningkat secara drastis karena dia membakar energi iblis. Sebagai peningkatan kemampuannya, meskipun yang dilakukan Baba akan berdampak buruk pada dirinya, dia tidak punya pilihan lain. Menggunakan metode pengorbanan energi iblis. Tentu saja ada harga yang harus dibayar menggunakan metode tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia tidak mati karena kehabisan energi, peringkatnya akan turun menjadi Tuan Iblis. Baba harus menggunakan metode tersebut untuk melawan Gabon karena Baba tahu senjata Gabon memiliki unsur elemen yang bisa melenyapkannya tanpa bisa mereinkarnasi. Sebetulnya senjata Gabon tidak memiliki kekuatan roh sebelumnya, tapi karena penemuan Raka yang menciptakan senjata roh elemen atau disebut sebagai senjata pemusnah iblis, palu penghancur Gabon juga dia tempa ulang menjadi senjata yang memiliki roh elemen. Penemuan Raka menciptakan senjata pemusnah iblis tentu saja dibantu oleh prajurit roh surgawi yang Tori masukkan ke dalam dunia buku jiwa. Aku telah bertambah kuat berkali lipat. Bahkan mungkin Raja Iblis Mogus sekalipun tidak akan bisa menghentikanku, kata Baba percaya diri. Memang kekuatan Baba telah meningkat pesat. Aura gelap kemerahan energi iblis menyelimuti di seluruh tubuhnya. Kemampuannya jelas di atas para jenderal iblis lainnya, disebut sebagai Lord Jenderal Iblis. Selangkah lagi mencapai seorang Raja Iblis. Sekarang kau coba tahan lagi seranganku, ucap Baba sambil berlari mengayunkan senjatanya ke arah Gabon. Langkah kaki Baba bergetar hebat dan penuh energi. Matilah kau, kata Baba. Serangan dahsyat diserahkan ke arah Gabon. Cedung. Baba kesakitan sekali. Ayunan palu penghancur Gabon membuat Baba yang memiliki tubuh lebih besar daripada dirinya melambung di udara. Boom! Baba langsung hancur berkeping-keping. Hanya dengan sekali gerakan, Baba benar-benar tidak berkutik. Ya, sekuat itulah Gabon. Dia bahkan belum melakukan pepanasan, apalagi serius. Teriakan klan Barba kembali melambung tinggi menyambut kemenangan Gabon. Ayo, siapa lagi yang maju? Aku bahkan belum berkeringat. Tantang Gabon. Kau memang kuat, tapi jangan terlalu percaya diri hanya karena bisa mengalahkan Baba. Aku sebagai pimpinan tertinggi menantang duel pimpinan kalian. Tantang balik Lao Che. Aku tidak cocok melawan makhluk biru itu. Kematian Baba cukup menurunkan moral pasukan. Untuk mengembalikan situasi, aku harus turun tangan melawan pimpinan tertinggi mereka. Dan saat aku bisa membunuhnya, itulah akhir dari mereka. Gumam Lao Che. Gabon, mundurlah. Perintah Tori. Aku tidak akan pernah takut dengan tantangan. Aku telah menjaga perbatasan selama ribuan tahun. Aku akan maju, ucap Panglima Naga Fengyi. Panglima Feng, akulah yang diincar. Anda tidak perlu turun tangan. Serahkan padaku, cegah Tori. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, tolong izinkan aku menanganinya. Aku mohon, pinta Tori. Ini adalah pertempuran kami sebenarnya. Kalian tidak seharusnya terlibat. Tapi baiklah, tolong berhati-hati. Balas Fengyi. Terima kasih Panglima Feng, kata Tori. Suamiku, tidak perlu khawatir istriku. Shenlong bersamaku. Sebagai pemimpin negara singa terbang, aku harus menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya kepada mereka, kata Tori. Hati-hati suamiku. Sinta menyerah untuk mencegah Tori. Tori akhirnya bertindak untuk melawan Lao Che, seorang jenderal iblis sejati pertama yang lahir dari kitab kebangkitan iblis. Tidak diketahui seberapa kuat kemampuan Lao Che yang sebenarnya. Mungkin saja Tori bukanlah tandingannya, tapi Tori telah mengalami banyak peningkatan setelah keluar dari pagoda 5 unsur. Tombak naga emas tidak lagi berusaha untuk merebut tubuh Tori. Kini tombak naga emas atau perwujudan dari Shenlong telah mengakuinya sebagai tuan.
Tidak ada lagi batasan bagi Tori. Untuk menggunakan tombak naga emasnya, dia bisa mengerahkan seluruh kemampuan Shenlong tanpa takut. Kedua pimpinan saling berhadapan. Duel ini akan menentukan arah jalannya pertempuran berlangsung. Lao Che cukup pintar. Sebagai pimpinan tertinggi yang dipercaya oleh Raja Iblis Mogu, kehadiran rombongan Tori telah mengubah alur pertempuran yang memaksa Lao Che untuk melakukan duel satu lawan satu. Meskipun terlihat pasukan iblis tidak ada habisnya, pada dasarnya bangsa iblis yang mati dan bisa reinkarnasi akan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit kembali. Aku akui, kau cukup berani untuk menghadapiku. Aku tahu kau adalah seseorang yang telah memicu pagoda 5 unsur. Kita lihat, apakah kau cukup layak untuk melawanku? Ucap Lao Che bersiap memasang kuda-kuda bertarung. Baiklah, aku tidak akan menahan diri untuk melawan jenderal iblis sejati sepertimu. Balas Tori. Tiba-tiba, energi spiritual dalam jumlah besar berpadu dengan petir emas menyelimuti jiwa Tori. Cahaya terang menyilaukan mata yang melihatnya. Sudah kuduga, kau memang memiliki energi besar sesuai dengan harapanku. Ucap Lao Che. Duar! Lao Che juga tidak mau kalah. Energi iblis yang melimpah keluar menyelimuti jiwa Lao Che dan mampu mengimbangi energi spiritual bilik Tori. Energi spiritual dan energi iblis beradu sama-sama memiliki tekanan yang sama besar. Jika di awal para iblis itu mengerahkan kemampuannya, aku takut perbatasan kota naga akan runtuh. Aku tak pernah mengira kemampuan jenderal iblis sejati memiliki energi iblis semengerikan itu. Aku bukanlah tandingannya. Ucap Panglima Naga Feng Yi. Pernyataan Feng Yi membuat para jenderal bawahannya menjadi kehilangan semangat. Feng Yi tidak bermaksud menurunkan moral mereka, tapi Feng Yi adalah sosok yang terang-terangan daripada memanipulasi bawahannya dengan iming-iming kemenangan. Siapa bilang Anda tidak berguna? Ucap Raka yang tiba-tiba muncul di hadapan Feng Yi. Kau mengagetkan aku saja. Apa yang ingin kau katakan? Balas Feng Yi. Raka mengeluarkan sesuatu dari buku jiwa. Dia mengambil senjata pembunuh iblis dengan jumlah yang banyak dan berbagai bentuk. Ini semua adalah senjata yang bisa membunuh para iblis. Panglima Feng, bagikan kepada para bawahanmu. Dengan senjata ini mereka akan sangat berguna untuk melawan para iblis itu. Sesungguh, benarkah senjata-senjata ini bisa membunuh para iblis? Balas Jenderal Bawan Feng Yi. Ya, setiap senjata ini mengandung energi dari roh elemen yang bisa melenyapkan para iblis. Aku akan pergi ke perbatasan lainnya untuk membagikan senjata serupa, kata Raka. Baiklah, terima kasih. Sepertinya kami masih memiliki harapan, ucap Feng Yi. Pengikut Feng Yi sepertinya kembali percaya diri. Raka langsung meninggalkan mereka dan menuju ke perbatasan lainnya. Duel antara Tori dan Lao Che telah dimulai. Lao Che sangat percaya diri karena dia memiliki energi iblis yang sangat melimpah yang tidak dimiliki oleh jenderal iblis lainnya. Lao Che berencana ingin mengikis energi spiritual Tori sampai habis karena setiap serangan yang mereka lancarkan akan mengurangi energi mereka masing-masing. Duel antara mereka sudah berlangsung cukup lama, tapi Lao Che masih belum bisa menguras energi spiritual Tori, sedangkan Lao Che sendiri meskipun memiliki energi iblis yang melimpah akan habis seiring waktu berlalu. Lao Che tidak menyadari bahwa Tori memiliki energi spiritual tanpa batas. Makhluk apa dia ini? Seharusnya dia sudah mulai kehabisan energi sejak tadi. Jika begitu aku akan coba melahapnya dengan energi iblis yang lebih besar. Gumam Lao Che. Bluar! Energi iblis meledak. Dalam jumlah yang sangat banyak, Lao Che berniat untuk tidak menahan diri lagi. Seluruh energi iblis yang dia miliki dikeluarkan. Tori sepertinya juga telah menyadari bahwa Lao Che akan melahap energi spiritual dengan jumlah energi iblis yang sangat banyak. Tori hanya perlu mengimbangi Shenlong. Wah! Sepertinya Tori mulai serius. Lao Che harus membuka matanya lebar. Siapa yang sebenarnya dihadapi? Saat pertama kalinya Tori mendapatkan tombak naga emas saja, Raja Abimanyu dan Kaisar Kegelapan Asura harus bekerja sama untuk menghentikan Tori. Lalu, sekuat apa Tori saat ini setelah Shenlong sudah benar-benar mengakui Tori? Sayang sekali, sepertinya Lao Che bertemu lawan yang salah.
Tori akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia harus bergabung dengan tombak naga emasnya. Energi spiritual Tori keluar lebih dahsyat lagi hingga mereka yang melihatnya merasakan tekanan luar biasa. Para sekutu sendiri harus mulai menjaga jarak karena tekanan yang begitu kuat. Bahkan para tuan iblis harus mengalami banyak kerugian karena energi iblisnya mulai terkikis dan para iblis biasa langsung lenyap seketika. Namun sudah menjadi batasnya bagi Tori mengeluarkan energi spiritual yang dalam jumlah tersebut. Untuk meningkatkan jumlah energi spiritual yang dikeluarkan, dia harus menyatu dengan Shenlong. Jika tidak, Tori tidak akan bisa menahan lebih banyak lagi energi spiritual yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi. Dengan jiwanya saat itu menyatu dengan Shenlong akan memperkuat jiwanya dan mampu untuk menahan lebih banyak energi spiritual. Energi spiritual Tori mengimbangi energi iblis milik Lao Che. Pertarungan keduanya kembali dimulai. Tidak ada yang istimewa pertarungan antara Tori dan Lao Che. Mereka sama-sama menahan diri dan berhati-hati karena duel mereka menjadi penentu kemenangan. Di perbatasan kota lainnya juga memiliki situasi yang sama. Kota harimau, kota Phoenix, kota ikan mas, dan kota kura-kura. Hanya saja perbatasan di kota kura-kura cukup memprihatinkan. Susunan raja yang Jaka buat tidak memiliki pengaruh besar terhadap para jenderal iblis, terutama jenderal iblis sejati Yanli yang pergi ke perbatasan kota kura-kura cukup terkejut bahwa situasi di sana tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bertambahnya Yanli sekalipun mungkin tidak akan merubah apapun. Di perbatasan kota harimau, Niat Ingsun, Ajiku, Komara Geni, blar! Di perbatasan kota harimau menjadi pertempuran yang barbar. Desta mengamuk, membantai para prajurit iblis yang ada di jalannya sebelum dia berhadapan dengan seorang jenderal iblis. Janoko harus menghadapi lawan yang kuat, seorang jenderal iblis sejati yang mampu mengimbangi kemampuannya. Begitu juga dengan Wukong dan Subasil. Suyoto sendiri dihadang oleh 6 jenderal iblis dan membuat pergerakannya terbatas. Sedangkan Panglima Harimau Liangba harus menjaga gerbang perbatasan yang sebelumnya sempat dikuasai oleh para iblis. Wah, aku merasa terhormat. 6 jenderal iblis yang agung harus menahanku. Manusia yang lemah ini, ucap Suyoto. Para jenderal iblis tetap diam. Mereka tidak berani lengah karena di hadapan mereka adalah sosok yang pernah membuat keributan di kota iblis. Suyoto memang kuat, tapi menghadapi 6 jenderal iblis sekaligus juga sulit baginya. Salah satu dari mereka juga tidak ada yang bisa Suyoto provokasi. Mereka hanya menahan pergerakan Suyoto dan tidak memiliki niat untuk menyerangnya. Tiba-tiba Suyoto mengeluarkan beberapa bola api dan ke-6 jenderal iblis yang mengepung langsung waspada. Kalian ini kenapa? Santai saja. Aku tidak berniat menyerang. Aku hanya bosan saja kalian hanya berdiri menahanku tanpa melakukan apa-apa, kata Suyoto sambil memainkan bola-bola api itu seperti bola yang dimainkan oleh badut. Para jenderal iblis masih tetap diam. Jika kalian tidak ingin menyerang, ya setidaknya bicaralah padaku sebelum aku meledakkan kalian semua karena aku bosan. Sekali lagi, Suyoto mengatakan dengan sedikit ancaman. Mereka tak bergeming. Bahkan dengan ancaman Suyoto, lama-kelamaan Suyoto benar-benar bosan. Beberapa bola api mulai mengelilingi Suyoto. Semakin lama, semakin cepat pergerakan bola tersebut. Jedar, jedung. Suyoto mulai berinisiatif menyerang duluan. Itu hanyalah serangan kecil yang pastinya mudah dihadapi oleh para jenderal iblis. Mereka tetap diam, tidak melakukan serangan balasan kepada Suyoto. Hal itu membuat Suyoto lebih waspada dan tidak berani bertindak sembarangan. Di perbatasan kota Phoenix juga cukup terkendali. Dewi Maut bersama Cupid dan Dewi Angin Zusan menjadi serangan utama. Si Jin dengan pengalaman dan strategi militernya mampu menempatkan situasi yang tak menguntungkan menjadi seimbang dan terkendali, dibantu oleh Yu Yin, Panglima Phoenix yang memiliki keterampilan yang tak kalah hebat dari si Jin. Ditambah lagi, Raja Iblis Mogu mewanti-wanti untuk tidak melukai Iblis Merah Cupid jika bertemu dengannya.
Sedangkan di kota ikan mas, meskipun di perbatasan sebenarnya sangat kekurangan orang, Xi Yuyi, seorang panglima ikan mas adalah wanita kuat yang konon tidak bisa mati dari semua penjaga perbatasan. Para iblis juga paling enggan untuk menyerang perbatasan di kota ikan mas. Sui memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Berada di dekatnya juga memiliki efek revitalisasi dan regenerasi. Mau luka seperti apapun akan sembuh tanpa khawatir kehilangan nyawa. Aditya dan Sawuji sebetulnya tidak begitu dibutuhkan, tapi adanya 10 jenderal iblis Siwi tidak mungkin bisa menghadapinya sendirian. Meskipun Aditya dan Sawuji belum bertindak, selama para jenderal iblis tidak bergerak, situasi di perbatasan kota ikan mas akan tetap stabil. Sementara itu di rumah Tang Yin, Rama terpaksa setuju dengan persyaratan yang dikatakan oleh Tang Yin untuk mengikuti turnamen tersebut. Mereka harus pergi ke Makau untuk berkumpul dengan peserta lainnya. Turnamennya tidak dilakukan di sana, masih belum diketahui di mana lokasinya. Sebelumnya keberangkatan ke Makau, Yuda dan Rama sempat beradu mulut di luar rumah Tang Yin. Bodoh, apa yang kau lakukan di sini? Buat apa juga kau mengikuti turnamen ini? Bukanlah turnamen bela diri biasa ini. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perdagangan Gelap, disponsori oleh situs Dark Web, serta ada campur tangan dari Triad. Pergilah sebelum kau menyesal, ucap Yuda. Hei, kenapa kau jadi berisik? Kau sendiri ikut turnamen itu. Kenapa kau malah melarangku? Aku tahu tentang turnamen itu, tidak perlu kau jelaskan, balas Rama. Aku punya alasan mengikuti turnamen itu. Aku punya tujuan mencari seseorang. Ini berkaitan dengan seseorang yang ada di sukuku. Aku menganggapmu sebagai teman dan mengesampingkan permasalahan yang pernah terjadi. Jadi aku memperingatkanmu untuk mundur, tapi aku tidak memiliki hak memaksamu, kata Yuda. Rama diam mendengarkan perkataan Yuda. Dari atas rumah, Tang Yin memperhatikan mereka berdua. Tang Yin tentu tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Rama dan Yuda. Dia hanya menerka-nerka. Rama dan Yuda tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Tang Yin. Apa mungkin turnamen bela diri yang dikatakan oleh Tang Yin adalah tempat yang dipersiapkan olehnya untuk menyingkirkan Yuda dan Rama? Tapi jalan pikiran Tang Yin sulit untuk ditebak dan selalu berubah sesuai kondisi. Di setiap wilayah perbatasan, pertempuran masih terus berlangsung. Yang cukup memprihatinkan adalah perbatasan kura-kura. Meskipun Yanli bergabung dalam pertempuran, situasinya tidak mempengaruhi terlalu banyak. Beruntung, Raka tiba di perbatasan kura-kura terlebih dahulu. Dengan senjata pemusnah iblis, pasukan Panglima Tianmeng menjadi lebih efektif membunuh para iblis. Aku tidak pernah menyangka situasi perbatasan kura-kura akan seburuk ini. Master Yan, terima kasih telah membantu. Jika saja Master Dui juga kemari, mungkin situasinya bisa lebih baik lagi, balas Tianmeng. Master Dui menemani keponakannya untuk menangani perbatasan kota harimau. Lagi pula kota harimau adalah wilayahnya, kata Yanli. Benar juga. Seandainya saja Kaisar Bumi tidak berkhianat, kota kura-kura tidak akan diabaikan seperti sekarang. Banyak para ahli telah meninggalkan kota kura-kura, sehingga kami harus mati-matian bertahan tanpa ada bantuan lebih. Beruntung Master Jaka membantu kami, sehingga kami masih bisa bertahan sampai saat ini, tutur Tianmeng. Ya, aku sempat terkejut ada seorang yang ahli dalam susunan raja. Ternyata dia orangnya, kata Yanli. Hei Panglima Tianmeng, aku membawa seseorang yang mungkin akan memberikan sedikit bantuan, ucap Yanli. Seseorang? Siapa yang Anda maksud, Master? Balas Tianmeng penasaran. Jenderal Yuan, kau bisa keluar sekarang, panggil Yanli. Sosok jenderal muncul dengan atribut lengkap ciri khas prajurit Cina pada masa dinasti Ming. Jenderal Yuan berteriak, energi spiritual yang murni keluar menyelimuti seluruh jiwanya. Yan, apakah di sini tempat yang kau maksud itu? Tanya Jenderal Yuan. Bukan, tapi di sini adalah tempat di mana kau harus memulai untuk menuju ke tempat Raja Iblis, balas Yanli. Lalu untuk apa kau memanggilku ke sini? Aku hanya ingin menemui Raja Iblis keparat itu, kata Jenderal Yuan. Kau sudah lama tidak pernah muncul. Sekarang bangsa iblis sudah memulai pergerakan. Tidak mudah pergi ke kota iblis. Seandainya bisa ke sana sekalipun, jika situasi di perbatasan ini runtuh, wilayah Liaodong yang kau jaga selama ini juga runtuh. Bukankah lebih baik mencegahnya dari sini daripada bertahan di Liaodong? Balas Yanli. Ya, sepertinya kau benar. Baiklah, pertama-tama aku akan musnahkan para iblis kecil itu. Jenderal Yuan lalu bersiul, memanggil tunggangan yang muncul dari langit. Jenderal Yuan, pakailah senjata ini. Senjata ini khusus untuk membunuh para iblis, ucap Yanli sambil memberikan senjata tersebut.
Kuda perang Jenderal Yuan meringkik sambil mengangkat kedua kaki depannya. Seorang diri, Jenderal Yuan melewati dan melompati pasukan Tian Meng, menerobos susunan Raja Jagat dan mulai membantai para iblis. Siapa sosok yang nekat keluar dari susunan rajaku? Gumam Jaka. Dengan adanya Jenderal Yuan, kekurangan yang dimiliki kota kura-kura bisa diimbangi, tapi tetap saja dengan adanya Jenderal Yuan, perbatasan kota kura-kura masih tidak sebaik kota lainnya. Di suatu tempat di lokasi dunia hiburan kota Makau, di lantai paling atas di gedung bernama Gedung Ling E. Gedung Ling E memiliki tinggi 8 tingkat. Di setiap tingkat kecuali lantai 8 adalah tempat hiburan seperti kasino dan bermacam-macam perjudian yang legal. Lantai dasar adalah permainan kasino yang paling umum. Siapa saja bisa memainkannya di atasnya, dan semakin tinggi adalah tempat perjudian yang lebih besar dengan taruhan yang lebih tinggi. Para orang kaya dan pejabat tinggi bermain. Di lantai 7 konon adalah tempat permainan judi yang memiliki taruhan paling tinggi, tempat para bos dan miliuner bermain. Di tempat itu juga tidak hanya uang yang dipertaruhkan, harta benda, aset perusahaan, bahkan nyawa sekalipun bisa dipertaruhkan. Taruhan minimal di lantai 7 paling sedikit 100.000 yuan atau setara 200 juta rupiah jika menang. Sedikitnya akan mendapatkan 1 juta yuan yang setara dengan 2 miliar rupiah. Di lantai 8 itulah Yuda dan Rama berada bersama Tang Yin. Di sana juga sudah ada beberapa orang, para orang-orang yang sangat berpengaruh, dimulai dari pejabat penting pemerintahan, direktur perdagangan gelap, pemimpin organisasi kriminal, dan lain sebagainya. Tidak hanya orang-orang Cina saja, dari negara lain juga ada, Amerika, Prancis, Afrika, dan masih banyak lagi. Turnamen ini juga disiarkan langsung di salah satu situs dark web yang tidak sembarangan orang bisa membuka, karena untuk bisa mengakses situs tersebut harus mendaftar terlebih dahulu. Biaya pendaftarannya sekitar $1.000, setara 15 juta rupiah kurang lebih. Turnamen tersebut pastinya bukanlah turnamen biasa, bahkan sampai diliput dan disiarkan secara langsung oleh situs dark web. Yuda dan Rama bahkan tidak tahu peraturan turnamennya, tapi mereka hanya tahu bahwa turnamen tersebut bukanlah turnamen olahraga. Siapa saja bisa kehilangan nyawa. Benar, turnamen tersebut diadakan oleh organisasi kriminal yang bernama Triad, turut mengundang juga organisasi kriminal lainnya seperti Yakuza dari Jepang, Kartel dari Meksiko, Nostra dari Italia, Bratva Rusia, Street Gang USA, dan Mungiki Afrika, dan masih banyak lainnya. Selain berpartisipasi dalam taruhan, mereka juga memiliki petarung handal mereka di negaranya yang disiapkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Semua jenis bela diri diizinkan, bahkan ada yang sampai meminjam kekuatan iblis untuk partisipasi dalam turnamen. Oh, lihatlah jawara kita di turnamen lalu. Sekarang dia sudah menjadi orang penting. Ucap salah satu bos perdagangan gelap yang bernama Johnny. Anda terlalu memuji Tuan John. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini, Palas Tang Yin. Aku suka penampilanmu saat itu. Sayang kau tidak ikut lagi, sahut seorang petinggi pemerintahan bernama Madeng. Mohon maaf telah membuat Anda sekalian kecewa, tapi saya telah membawa 2 orang hebat yang sudah terdaftar dalam turnamen. Salah satunya sebanding dengan saya dan satunya lagi, tidak seru jika saya mengatakannya sekarang. Balas Tang Yin. Baiklah, aku tunggu penampilan mereka, ucap Kim Hyun. Hei Tang, mungkin kau melewatkan kesempatan besar karena tidak ikut menjadi peserta kali ini. Kau tahu, orang tua itu mungkin akan hadir sebagai perwakilan kami, Ling A Corporation, kata direktur utama Ling A, Fusi. Tang Yin sempat terkejut, tapi ia kembali santai. Orang tua itu tidak mungkin turun gunung. Memangnya apa yang bisa dilakukan orang-orang Ling A? Orang tua itu sangat sulit dibujuk, gumam Tang Yin. Sayang sekali aku tidak bisa memiliki kesempatan kali ini. Balas Tang Yin. Orang tua yang dikatakan masih tidak diketahui siapa. Sepertinya Tang Yin memiliki suatu hubungan, dan pastinya orang tua itu bukanlah orang sembarangan.
Di tengah kota iblis, tepatnya di sarang Raja Iblis Mogu, telah berkumpul setidaknya 50 jenderal iblis, sedang duduk dengan rapi menghadap ke arah sarang Raja Iblis. Tepat di depan sarang duduk sang Raja Iblis Mogu, dan di samping kanan dan kirinya adalah sosok kuat yang disebut sebagai Pangeran Iblis. Dari 50 jenderal iblis, 20 diantaranya adalah jenderal iblis sejati yang duduk di barisan depan. Monaye, bagaimana situasi di seluruh medan pertempuran kali ini? Tanya Raja Iblis Mogu. Dari seluruh medan pertempuran, masih belum ada perubahan signifikan. Laporan terakhir yang saya dapatkan, para roh elemen telah bergerak, tapi situasi masih stabil, kecuali di perbatasan kota Kura-Kura. Hanya menunggu waktu pertahanan mereka bisa ditembus, Yang Mulia. Tutur Monaye, Jenderal Iblis yang paling cerdas. Oh, sudah cukup lama kita tidak bisa menekan mereka sejauh ini. Perkembangan yang sangat bagus, balas Raja Iblis Mogu. Yang Mulia, kapan kami bisa ikut turun tangan? Tanya Pangeran Iblis Jegan. Benar, semenjak kami keluar dari kitab kebangkitan iblis, sekalipun kami belum pernah merasakan pengalaman pertempuran yang nyata, sahut Pangeran Iblis Vadop. Kalian berdua tidak perlu buru-buru. Ada tugas yang cukup menarik untuk kalian, balas Raja Iblis Mogu. Hah? Apakah itu, Yang Mulia? Aku sungguh tidak sabar, kata Jegan tak sabaran. Beberapa terakhir, ada seorang penyihir manusia yang memanggilku. Dia meminta bantuan untuk meminjam kekuatan dari bangsa kita untuk keperluannya. Awalnya aku tidak tertarik, tapi mendengar alasannya membuatku sedikit tertarik. Di dunia mereka akan ada sebuah turnamen yang akan diikuti oleh para manusia kuat. Mereka akan saling bertarung. Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk kalian berdua. Penyihir itu minta kekuatan yang akan diberikan kepada petarung pilihannya. Kalian berdua bisa mendampingi petarung tersebut dan bisa mengambil alih tubuhnya selama kontrak yang dibutuhkan masih berlaku. Jelas Raja Iblis Mogu. Apa maksud Yang Mulia kami akan bertarung membantu manusia? Tanya Vadop. Ya, benar, tapi kita tidak benar-benar membantu. Mereka hanya meminta kita untuk menyingkirkan lawannya, yang juga sama-sama manusia juga. Tidak ada yang dirugikan akan itu. Bukankah begitu ya, Bo? Ucap Raja Iblis Mogu. Iya Yang Mulia, balas ya, Bo. Sial. Apa Raja Iblis tahu ya kalau aku telah bekerja sama dengan manusia? Seharusnya aku tidak membuat kontrak darah dengan Tangin. Sial, apa yang akan dilakukan Raja Iblis pada aku nih? Gumamnya ketakutan. Tidak perlu takut ya, Bo. Aku tahu kau telah menjalin kontrak dengan manusia sejak lama. Bukankah kau yang membantu manusia itu untuk memenangkan turnamen yang serupa yang baru saja aku katakan? Tenang saja, apa aku pernah melarang bawahanku untuk menjalin kontrak dengan manusia asalkan tidak bertentangan dengan tujuan kita? Hal itu tidak masalah, kata Raja Iblis Mogu. Terima kasih Raja Iblis Mogu, balas ya, Bo. Dan kalian berdua bisa menanyakan detail turnamennya seperti apa kepada Yabo sebelum kontrak dimulai. Apa kau bersedia, Yabo? Kata Raja Iblis Mogu. Dengan senang hati Yang Mulia, ini suatu kehormatan bagi saya, balas Yabo. Wah, jika begitu mohon bantuannya Jenderal Iblis Yabo, ucap Pangeran Iblis Jegan. Ya, aku penasaran akan hal itu, saut Vadop. Tentu, senang bisa melayani kedua pangeran, balas Yabo senang. Siapa sangka aku akan mendapatkan dukungan dari raja dan para pangeran. Ini adalah kesempatan buatku untuk lebih dekat dengan mereka, gumam Yabo. Jauh di daratan benua Afrika, pasir kuning kecoklatan membentang di luas wilayah tersebut dan saling bertumpuk hingga membentuk gundukan-gundukan pasir yang terbentuk karena tiupan angin. Tidak hanya itu, sebagian besar pasir yang terbawa angin juga membentuk suatu gelombang seperti air. Terlihat indah dan mengesankan. Tempat itu disebut sebagai Gurun Chalbi, gurun kecil yang terletak di Kenya berbatasan dengan Ethiopia. Meskipun dikatakan sebagai gurun kecil, tempat itu adalah gurun abadi yang juga cukup luas. Di gurun ini juga ada gunung berbatu yang memiliki banyak lubang seperti gua yang konon. Gunung batu ini sangat dihindari oleh masyarakat Kenya karena dipercaya sangat angker. Selain itu, di gunung batu ini menjadi tempat bersarangnya ular gurun yang sangat berbisa dan konon di tempat itu juga bersemayam para penyihir sakti yang berada di sana. Masyarakat Kenya sangat menentang adanya praktik sihir. Banyak orang-orang yang dianggap sebagai penyihir dibakar hidup-hidup. Di Gurun Chalbi terlihat ada sebuah mobil jeep sedang melaju menuju Gunung Batu. Mereka adalah orang-orang hitam berjumlah sekitar 5 orang bersenjata dan terlihat kejam. Kalian tunggu di sini. Aku dan Milo akan menemuinya, pinta Jimmy.
Baik kakak, hati-hati, balas salah satunya. Ya, Jimmy dan Milo adalah anggota dari Demungiki. Mereka berdua lah yang telah dipilih oleh ketua mereka untuk berpartisipasi di turnamen yang akan datang. Mereka berdua adalah petarung hebat dengan gaya bela diri unik yang jarang diketahui. Milo adalah ahli bela diri Engolo, bela diri khas Afrika yang memiliki banyak pergerakan kaki, dan Jimmy adalah seorang pegulat profesional yang pernah melawan Hulk Hogan pada usia 20 tahun dan menang. Milo, hati-hati dengan langkahmu. Jangan sampai menginjak ular-ular ini. Mereka tidak akan menyerang kita, tapi jangan buat mereka terkejut, ujar Jimmy dengan hati-hati melewati ular-ular yang ada di setiap bebatuan. Ah, kenapa kau bawa aku ke sini, Jimmy? Semua ular di sini sangat berbahaya. Kenapa kita harus datang ke tempat seperti ini? Protes Milo. Diam, ikuti saja aku, balas Jimmy. Mereka dengan mudah menghindari ular-ular tersebut seperti mereka tahu bahwa Jimmy dan Milo bukanlah musuh. Kedua orang itu memasuki gua yang cukup besar. Terlihat bayangan cahaya di dalam gua. Mama, aku Jimmy, datang kembali. Sapa Jimmy. Kemarilah, balas Cilembah. Banyak sekali tengkorak manusia di dalam gua tersebut. Dari tengkorak kecil hingga dewasa, mereka adalah para korban. Selain sebagai pengorbanan, Cilembah juga seorang kanibal yang sering memakan korbannya juga. Salam mama, saya Milo, ucap Milo. Apa hanya kalian berdua saja? Kata Cilembah. Benar mama, bos akan mengirim kami berdua mengikuti turnamen. Mohon bantuannya mama, pinta Jimmy. Apakah kalian sudah tahu aturannya? Kata Cilembah. Bos sudah menjelaskan semuanya mama, dan kami sudah siap, balas Jimmy. Baik, ritualnya akan segera dimulai. Lepaskan baju kalian, aku membuka kontraknya. Cilembah meminta kedua orang itu untuk duduk di atas batu yang memiliki gambar seperti mantra-mantra kuno. Kontrak dengan iblis dimulai dengan darah mereka. Punggung mereka berdua disayat-sayat menjadi sebuah simbol iblis yang dipercaya oleh Cilembah. Iblis yang dimaksud adalah iblis petarung yang ia sebut sebagai Cimmeria, iblis sejati ke-66 yang memiliki nama lain Mogu. Cilembah memiliki akses untuk berhubungan dengan para iblis yang ada di seluruh dunia. Cilembah memanggil iblis Mogu untuk meminta bantuan meminjamkan kekuatannya. Kenapa Cilembah harus jauh-jauh memanggil iblis Mogu? Di Afrika sendiri memiliki raja iblisnya sendiri, tapi penyihir seperti Cilembah bukan hanya dirinya seorang. Setidaknya ada 6 termasuk dirinya. Untuk menghindari bentrokan dengan penyihir lainnya, Cilembah lebih memilih untuk memanggil iblis Mogu. Di suatu tempat di penginapan rombongan Ki Sabto, mereka masih beristirahat setelah perjalanan panjang. Kebetulan penginapan mereka berada di tengah kota yang banyak hiburan di tempat tersebut. Bon dan Ki Salak keluar untuk jalan-jalan. Yang lainnya benar-benar istirahat di ruangan mereka masing-masing. Istirahatnya Ki Sabto tentu saja tidak hanya bersantai-santai. Beliau mulai mengintip alam Dao yang membuatnya penasaran. Tapi saat beliau meraga sukma, dia berpapasan dengan sosok lelaki tua yang kemungkinan memiliki umur yang sama seperti Ki Sabto. Lelaki tua itu menginap di hotel yang sama seperti rombongan Ki Sabto. Saat mereka bertemu, mereka sama-sama waspada. Tidak seperti biasanya, Ki Sabto akan langsung waspada saat bertemu seseorang. Ada yang aneh dengan lelaki tua itu. Ki Sabto mengurungkan niatnya untuk pergi lebih jauh dan tertahan di sana karena lelaki tua tersebut. Kira-kira siapa sosok lelaki misterius tersebut? Saat Ki Sabto dalam kondisi meraga sukma, beliau bertemu dengan lelaki tua yang juga sepertinya menginap di hotel yang sama dengan rombongan Ki Sabto. Mereka saling pandang, menilai kemampuan masing-masing. Ki Sabto memilih untuk mundur dan kembali menghindari masalah yang mungkin akan terjadi. Ki Sabto faham tidak akan bisa menilai kemampuan seseorang hanya dengan menatap. Beliau mundur bukan karena takut, tapi menghindari masalah yang tidak perlu. Ki Sabto menyadari satu hal, lelaki tua tersebut telah melalui banyak pertarungan. Sudah tak terhitung berapa banyak lawan yang kehilangan nyawanya. Aura jiwa lelaki tua itu sangat busuk. Mungkin secara spiritual Ki Sabto bisa menandinginya, tapi secara nyata beliau mungkin bukanlah apa-apa. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang sepertinya. Aku berharap Jaka tidak memiliki musuh sepertinya, ucap Ki Sabto lirih.
Pagi hari, di suatu tempat di restoran hotel, rombongan Ki Sabto sarapan di tempat tersebut, restoran yang tentunya sangat mewah dan membuat mereka bingung harus memesan sarapan buat mereka. Mereka hanya berdiri di depan pintu masuk restoran karena mereka memang tidak tahu harus bagaimana memesan makanan. Seorang pelayan menghampiri mereka. Selamat datang tuan-tuan, silakan duduk di tempat yang sudah kami siapkan. Ucap pelayan tersebut dengan sopan dengan bahasa Indonesia yang masih kurang fasih. Ah, terima kasih, balas Ki Sabto. Rombongan Ki Sabto duduk di meja yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak restoran. Untungnya semuanya sudah diatur oleh direktur V sebelumnya, jadi pihak hotel dan restoran langsung melayani mereka dengan baik. Tuan-tuan sekalian, apa yang ingin Anda sekalian pesan silakan, ucap pelayan tersebut memberikan buku menu yang dia bawa. Bon, menunya asing. Aku belum pernah makan makanan seperti ini, bisik Kisalak. Ya sama Kisalak, pesan saja apa yang ada supaya tidak memalukan, balas Bon. Permisi tuan-tuan, kami juga menyediakan menu khas Indonesia. Jika Anda sekalian tidak cocok dengan menu khas restoran ini, ada di halaman 7 untuk menu Indonesia dan sudah pasti halal, tutur pelayan tersebut. Oh bagus, jika begitu aku akan memesan ini, balas Ki Sabto menunjuk salah satu menu kesukaannya, rendang basah. Saat rombongan Ki Sabto menikmati sarapan mereka, ada rombongan yang berisi sekitar 10 orang memasuki restoran. 8 orang lainnya menggunakan jas hitam, memiliki postur tubuh yang besar. 2 orang lainnya menggunakan pakaian khas pendekar Cina, dan salah satunya lelaki tua yang Ki Sabto temui saat Meraga Sukma. Satunya lagi anak muda dengan baju lengan pendek yang terlihat lengannya penuh dengan bekas-bekas luka. Para pengunjung restoran seketika bubar melihat rombongan lelaki tua tersebut. Mereka disambut langsung oleh manajer restoran yang sepertinya ketakutan dan gemetar. Lalu salah satu pelayan menghampiri rombongan Ki Sabto yang sedang menikmati makanannya. Maaf tuan-tuan atas ketidaknyamanannya, jika berkenan Anda sekalian bisa pindah ke ruangan lainnya, ucap pelayan tersebut. Kenapa kami yang harus pindah? Tidak sopan mengusir pelanggan yang baru saja menikmati makanan, balas Bon. Maaf tuan, itu pelayan tersebut tidak bisa memberikan penjelasan. Mari kita pindah saja, balas Ki Sabto yang baru saja makan beberapa suap. Ki Sabto berdiri dari duduknya, diikuti yang lainnya. Bon secepat kilat menghabiskan makanannya. Mengganggu kenikmatan saja, Bon menggerutu. Pelan dulu makanan Bon, baru bicara. Balas Ki Setia. Rombongan Ki Sabto kemudian segera meninggalkan restoran, tapi mereka harus berpapasan dengan rombongan lelaki tua itu. Saat mereka berhadapan, lelaki tua itu tiba-tiba saja terlihat menyeramkan. Dia mengeluarkan hawa membunuh yang kuat sehingga Ki Joyo dan lainnya langsung beraksi melindungi Ki Sabto. Hei, beraninya kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalian tidak tahu siapa kami, ucap salah satu rombongan lelaki tua itu dengan suara yang keras. Hei, hentikan sikapmu yang kurang ajar itu, ucap lelaki tua itu yang bernama Master Si. Maafkan saya Master Si. Maafkan aku bersikap lancang. Aku tidak memiliki niat yang buruk. Bolehkah aku tahu siapa nama Master ini? Ucap Master Si kepada Ki Sabto dengan bahasa Cina tradisional yang sulit dimengerti. Kemudian seorang manajer restoran menerjemahkannya. Tolong, tidak perlu dibesar-besarkan. Aku biasa dipanggil Ki Sabto. Senang berkenalan dengan Anda, balas Ki Sabto. Maaf juga telah mengganggu ketidaknyamanan Anda yang sedang sarapan. Namaku Si. Mari, saya undang untuk sarapan bersama. Aku mohon, pinta Master Si. Ki Sabto tidak bisa menolak kebaikan Master Si. Meskipun tidak tahu apa yang sedang direncanakan, menolak mungkin akan malah memperburuk situasi. Suasana di meja makan tersebut terasa agak canggung. Ya itu jelas, mereka tidak saling mengenal satu sama lain dan sama-sama tidak mengerti bahasa masing-masing. Di ruangan yang besar tersebut hanya ada rombongan mereka saja. Sepertinya restoran itu sengaja dipesan khusus untuk rombongan Master Si. Hingga sarapan mereka selesai, tidak ada pembicaraan yang berarti. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin Ki Sabto tanyakan, tapi tidak tahu tentang mereka akan lebih baik. Itulah yang ada di pikiran Ki Sabto. Master Si juga menyadari sikap Ki Sabto. Dia merasakan bahwa Ki Sabto sengaja untuk menghindarinya. Master, siapa sebenarnya mereka itu? Tanya Yosan. Bukan siapa-siapa, ayo pergi, balas Master Si.
Rombongan Master Si adalah eksekutif dari orang triad. Ryosan adalah anak tertua dari pimpinan. Mereka akan pergi menuju Makau untuk menghadiri pertemuan di gedung Ling E terkait dengan turnamen yang akan segera dilaksanakan. Master Si bukanlah anggota triad, tapi dia adalah seseorang petapa dan juga Grandmaster bela diri kuat dari Cina. Master Si adalah salah satu peserta yang akan mengikuti turnamen tersebut. Pada awalnya dia tidak tertarik mengikuti turnamen itu, tapi mendengar rumor bahwa seorang Grandmaster akan muncul di pihak pimpinan Ling E, Master Si tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut. Grandmaster yang dimaksud adalah juga seorang petarung hebat yang mana dia adalah musuh bebuyutan Master Si, namanya adalah Master Me. Dia yang pernah membawa Tangin masuk Wil Talauhu. Master Ming sangat terobsesi dengan ajaran Biksu Tong, tapi sayang dia tidak memiliki bakat untuk menentukan warisannya, tapi dia memiliki murid yang hebat. Dia adalah Biksu Tong saat ini. Situasi di alam Dao semakin memanas dengan pertempuran di berbagai perbatasan yang tidak terkendali. Rio dan Narendra yang tadinya mengikuti Aditya harus pergi ke perbatasan kota Kura-Kura karena mendapatkan informasi dari Raka bahwa di sana sangat tertekan. Rio dan Narendra melewati gerbang perbatasan dan menuju ke perbatasan Kura-Kura. Saat mereka tiba di gerbang perbatasan Kura-Kura, situasinya sudah cukup kacau. Ternyata gerbang perbatasan sudah dikuasai oleh para iblis. Tak terhitung jumlahnya para iblis yang ada di sana. Saat Rio dan Narendra keluar dari gerbang, mereka langsung disambut dengan serangan yang membabi buta. Serang! Para iblis langsung berjumpa mereka. Wah, banyak sekali iblis di sini, Mas Rio, ucap Narendra terkejut. Sambutan yang meriah, kata Rio senang. Krepa, sah. Bunuh, bunuh, aku panggil kalian Baraku, ucap Rio sambil mengangkat kedua tangannya. Seluruh prajurit Mara keluar. Mereka langsung menghadang para iblis yang mendekat, dipimpin oleh Rodit, salah satu prajurit Mara terkuat. Aku suka ini. Bantai, jedar. Senjata berat Rodit menghantam musuh. Para pasukan iblis langsung berantakan. Krepa dan Rio juga tidak mau kalah. Mereka beraksi melawan para iblis tersebut. Di sini sangat kacau. Kenapa harus ikut terlibat dengan perang ini? Ucap Rara. Bagaimana tidak ikut terlibat? Teman-temanku semua telah berjuang. Aku tidak bisa diam saja. Roro, balas Narendra, kemudian memanggil Roro untuk melakukan penggabungan. Aku tahu seperti biasa, bukan? Mari kita ikut bermain dengan mereka. Roro bergabung dengan jiwa Narendra dan kini Narendra bisa bertarung. Beberapa tombak-tombak spiritual Narendra dilemparkan ke arah musuh. Satu tombak yang dia lempar setidaknya mengenai 5 iblis sekaligus. Narendra hanya memberikan bantuan dari jauh, bukan keahlian dia untuk pertarungan jarak dekat. Sementara gerbang perbatasan yang menghubungkan ke perbatasan lain telah diamankan, tapi bukan berarti situasi sudah terkendali. Di medan perang utama, tak jauh dari gerbang perbatasan, Jenderal Yuan masih beraksi membantai para iblis. Jenderal Iblis masih belum bergerak. Mereka masih mengawasi dari jauh karena situasinya masih menguntungkan pihak iblis. Salah seorang Jenderal Iblis yang menyerang pelindung Jaka juga mundur. Saat Jenderal Yuan datang, sepertinya pimpinan tertinggi di pihak iblis cukup hati-hati dan memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi. Sial, para iblis itu sepertinya mempermainkan kita nih, ucap Jaka. Tentu saja mereka meremehkan kita, balas Tian Meng. Yang jelas, pimpinan mereka cukup hati-hati dan memiliki banyak perhitungan. Jika tidak dengan situasi yang jelas-jelas menguntungkan untuk mereka saat ini, jika para iblis itu serentak menyerang, kita tidak akan bisa menahan, sahut Tian Li. Aku rasa mereka ingin membuat kita putus asa, kemudian baru melakukan serangan akhir, kata Jaka. Jedar! Terdengar suara ledakan dari arah gerbang perbatasan. Suara itu dari gerbang perbatasan. Apakah Raka datang lagi kemari? Ucap Tian Meng. Tidak mungkin. Raka itu memiliki tugas untuk menyebarkan senjata pembunuh iblis. Kemungkinan itu bala bantuan dari perbatasan lain, balas Jaka. Serak, jedam.
Jenderal Yuan tiba-tiba terpental setelah menerima serangan kejutan dari Jenderal Iblis. Sudah cukup main-mainnya, ucap salah satu Jenderal Iblis bernama Bixi. Sepertinya pimpinan tertinggi para iblis sudah diberikan perintah untuk bergerak. Jaka sudah mulai kelelahan karena mengendalikan susunan raja cukup lama. Saat itu adalah situasi yang cukup kritis bagi seluruh pasukan Tianmeng. Apa mungkin para Jenderal Iblis itu menunggu saat-saat seperti ini? Siapa pimpinan tertinggi para iblis itu? Di lokasi Rio dan Narendra berada juga mengalami hambatan karena ada dua Jenderal Iblis yang menghadang mereka. Salah satunya adalah Jenderal Iblis sejati yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis. Zumba, pastikan kedua manusia itu ditangkap hidup-hidup. Melukai mereka diizinkan, tapi usahakan jiwanya utuh. Perintah Jenderal Iblis sejati, Bloody. Baik Tuan Blood, sesuai perintah Anda. Balas Jenderal Iblis Zumba. Sial, aku adalah Jenderal Iblis yang penjaga kota Iblis. Kenapa Raja Iblis menyuruhku untuk mentaati perintah Jenderal Iblis yang baru lahir sepertinya? Aku memilih pengalaman yang jauh lebih banyak daripada dia. Meskipun Bloody Jenderal Iblis sejati, aku rasa kemampuanku masih lebih tinggi daripada dia. Lihat saja nanti. Zumba tidak ada pilihan lain untuk menuruti perintah Bloody. Dia bersama dengan pasukannya bergerak mendekati Rio. Hei manusia, menyerahlah. Jangan paksa aku untuk menghajarmu, ucap Zumba. Krepa, Rodit, hati-hati. Dia salah satu Jenderal Iblis. Kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan para iblis sebelumnya. Kita akan menyerang bersama-sama, Rio mengingatkan. Saudaraku, kau terlalu menilai tinggi kepada iblis sepertinya. Aku sendiri cukup menghabisinya. Semakin kuat lawanku, maka aku semakin bersemangat. Balas Rodit yang langsung menerjang Zumba. Rodit melompat tinggi, mengarahkan kapak besarnya. Sungguh tak tahu tingginya langit. Akan kuberikan contoh karena berani menentangku, kata Zumba. Zumba masih berdiri tenang meskipun serangan Rodit sebentar lagi akan mengenainya. Serat! Bruk! Rodit langsung terbelah dua. Bahkan dia tidak menyadari jika jiwanya telah terpotong menjadi dua. Ya, rasakan itu, ucap para prajurit iblis. Sepertinya kalian harus diberikan pelajaran agar mengerti, ucap Zumba sambil berjalan melewati potongan tubuh Rodit. Rodit hanyalah pasukan Baras. Seharusnya dia akan lenyap jika terbunuh, tapi nyatanya Rodit tidak langsung lenyap setelah tubuhnya terpisah menjadi dua. Tubuh Rodit menyambung kembali. Jedang! Dari belakang, Zumba diserang dengan telak oleh Rodit, tapi senjata Rodit tidak bisa melukai Zumba dengan parah. Ketahanan jiwa seorang Jenderal Iblis tidak bisa diremehkan. Makhluk seperti Rodit akan kesulitan untuk melukainya. Krepa, sekarang, kata Rio. Saat Zumba teralihkan perhatiannya pada Rodit, Rio dan Krepa diam-diam menyerang. Serangan Rodit mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi beda halnya dengan Rio dan Krepa. Serangan mereka sangat korosif, meskipun hanya terkena sedikit sayatan. Sial, kalian benar-benar memaksaku. Akan kucabik-cabik kalian. Zumba sangat marah dan membalas serangan dengan serius. Melihat Zumba dikeroyok, para pasukan iblis tak tinggal diam. Mereka serentak menyerang untuk membantu Zumba, tapi pasukan Baras juga ikut bergerak menghadang para iblis itu. Zumba terlalu percaya diri. Meskipun dia memang kuat, dia cukup kesulitan melawan mereka bertiga. Rio sendiri juga cukup kesulitan. Zumba sangat sulit dikalahkan. Serangan korosifnya tidak terlalu berpengaruh kepada Zumba. Ditambah lagi, Rio juga harus mengendalikan para prajurit Baras. Zumba tidak lagi main-main. Dia akhirnya menggunakan energi iblisnya. Rodit tidak lagi bisa bertahan dan langsung melebur setelah terkena serangan Zumba. Rio membangkitkan kembali Rodit. Rodit, jangan buang-buang energi spiritualku. Sekarang hati-hati, jangan sampai terkena serangannya ya, ucap Rio. Sekarang akan cukup merepotkan, balas Rodit. Rio, Krepa dan Rodit menjadi lebih berhati-hati. Narendra tahu Rio mulai kesulitan. Diam-diam Narendra menyiapkan serangan terkuatnya, 10 tombak spiritual yang Narendra siapkan. Dia gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah tombak spiritual yang sangat kuat. Kau masih belum bisa menahan kekuatan tombak spiritual dengan tongkat ini. Jangan memaksakan diri, ucap Rara. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuan dan melebihi batas. Serangan biasa tidak akan mempan kepada Jenderal Iblis sepertinya. Seatur! Tombak spiritual terkuat yang pernah Narendra ciptakan hampir membuat energi spiritual yang mengering. Mungkin itu adalah serangan terakhir yang bisa dia lakukan untuk membantu Rio. Ceras! Tombak besar itu menembus dada Zumba, terkena
Karena serangan seperti itu masih tidak membuat Zumba mati, dia berusaha mencabut tombak tersebut dan membuat Zumba semakin marah. Krepa, Rodit, inilah saatnya. Serang dia bersamaan sekuat tenaga. Gunakan senjata pembunuh iblis kalian. Perintah Rio. Saat Zumba berusaha untuk melepas tombak yang menancap di tubuhnya, dia diserang dari 3 arah. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Zumba tidak mau dikalahkan seperti itu. Daripada dia kalah, dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Bodoh, apa yang kau lakukan, Zumba? Teriak Bloody. Cedung. Ledakan besar terjadi, membuat wilayah spasial bergetar dan menimbulkan gempa. Ledakan tersebut sudah pasti terdengar di medan pertempuran di mana Jaka berada. Si bodoh mana yang meledakkan diri? Apa di sebelah sana ada musuh kuat? Ucap Jenderal Iblis Bigsi. Pemimpin tertinggi pasukan iblis memerintahkan 2 jenderal iblis lainnya untuk membantu di medan perang sebelah. Seorang jenderal iblis yang meledakkan diri bukanlah kejadian biasa. Sepertinya kita mendapatkan bantuan yang cukup kuat. Salah satu jenderal iblis telah mati. Bagus sekali, ucap Tian Meng. Karena penasaran, Tian Meng memerintahkan beberapa prajuritnya untuk memastikan siapa yang berada di sana. Ledakan yang dilakukan aksi bunuh diri Zumba membuat sebagian besar sekutunya sendiri musnah. Tentu saja ledakan tersebut juga membuat Rio dan Krepa mengalami kondisi kritis. Untungnya Rio sempat membuat perlindungan yang telah menghabiskan energi spiritualnya. Meskipun tidak membuat jiwanya hancur, Rio dan Krepa harus mengalami luka yang sangat parah. Ledakan tersebut mengandung energi iblis yang kuat sehingga seluruh prajurit maras juga ikut lenyap. Hanya tersisa Narendra seorang diri dalam keadaan kelelahan yang hampir kehabisan energi spiritual. Beberapa pasukan iblis masih tersisa karena perlindungan Jenderal Iblis Bloody. Tamat sudah, Mas Rio yang sekuat itu saja tumbang hanya melawan 1 jenderal iblis. Masih ada 1 lagi jenderal iblis. Bagaimana bisa aku mengalahkannya? Ucap Narendra. Berdirilah, perang belum usai, kata Roro. Bangun, tinggalkan tempat ini. Aku dan Roro akan menang mereka, saut Rara. Narendra ketakutan. Dia tidak bisa bergerak. Situasi seperti ini baru pertama kalinya dialami. Masih sulit baginya untuk menerima kenyataan. Manusia rendahan, untunglah kau tidak hancur. Kau akan lebih berguna sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis, ucap Jenderal Iblis Bloody memegang kepala Rio dengan 1 tangan. Krepa berusaha bangkit untuk menolong, tapi apa yang bisa dilakukan? Berdiri saja kesulitan, tapi dengan sisa-sisa kekuatannya, Krepa tetap berusaha dan tidak menyerah. Serap. Perjuangan Krepa sia-sia. Mungkin dengan kekuatan terakhirnya, Krepa bisa saja melarikan diri. Dia justru mendekati Jenderal Iblis Bloody dan ingin menyelamatkan Rio. Alhasil, Krepa dengan mudahnya ditangkap dengan tangan kiri Bloody. Yang Mulia memberikan perintah untuk menangkap para manusia. Meskipun kau lumayan, tapi kau bukanlah manusia. Kau tidak dibutuhkan, ucap Jenderal Iblis Bloody. Bloody semakin kencang menjekik Krepa. Senang bisa bertarung bersamamu hingga akhir, kata Krepa. Pangeran kegelapan Krepa harus bergang nyawa di tangan Jenderal Iblis Bloody. Kepalanya terpisah dari tubuhnya setelah Bloody mencengkramerkan sekuat tenaga. Krepa! Rio tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menyelamatkan Krepa, dirinya sendiri tidak mungkin bisa selamat. Situasi macam apa ini? Rio terlalu ceroboh dan terkena ledakan seorang Jenderal Iblis. Krepa telah gugur di tangan Jenderal Iblis Bloody dan Rio dalam kondisi terluka parah. Narendra yang diam dan penakut itu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Apa yang bisa dilakukan Narendra? Sangat keliru jika mengatakan Narendra hanyalah sebuah beban. Tindakannya kali ini akan merubah segalanya, tidak hanya dalam 1 pertempuran saja, tapi akan mempengaruhi seluruh jalannya pertempuran. Selesai. Luar biasa kisahnya kali ini, bagaimana Tori akhirnya bertempur dengan tombak naga emasnya jadi Shenlong ya. Naga emasnya ini Shenlong yang sudah bisa menyatu nih. Kalau dalam cerita Sudiro tuh berarti bertiwikrama ya. Wah, keren banget di sini kisahnya, dan bagaimana banyak sekali scene-scene pertarungannya, termasuk salah satunya yang paling saya suka pertarungannya Gabon nih. Gabon pakai 1 jari ditahan.
disikat selesai langsung sama Gabon. Dan bagaimana Krepa nih, aduh Krepa ini beneran gak nih Krepa mati nih? Pokoknya makin jadi penasaran. Kalau saya pribadi nggak rela banget ya, karena Krepa salah satu tokoh favorit saya di kisah petualangan Tori nih. Makin seru aja teman-teman, pokoknya jangan sampai ketinggalan buat besok ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Dery atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah yang barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.